Oke, mari kita bahas sesuatu yang jujur aja penting banget. Simulasi tsunami. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru sebaliknya. Ini tentang membangun kesiapan. Karena ancaman yang kita hadapi itu nyata, dan pengetahuan adalah alat pertahanan kita yang paling ampuh. Coba deh bayangin, di bawah laut selatan Indonesia yang kelihatannya tenang itu, ada sesuatu yang maha besar sedang menunggu. Sebuah garis patahan raksasa yang terkunci, dan di sanalah energi yang luar biasa besar terus menumpuk dalam diam. Oke, kita bedah dulu nih, sumber ancamannya itu apa sih sebenarnya? Ancaman yang para ilmuwan sebut sebagai Sunda Megatrust. Bayangin aja ada dua lantai raksasa di bawah bumi yang saling dorong-dorongan. Lempeng Indo-Australia itu nyusup terus ke bawah lempeng Eurasia. Tapi di beberapa titik, gerakannya itu macet, terkunci. Nah, selama ratusan tahun, tekanan di situ numpuk terus. Ibaratnya kayak busur panah yang ditarik kenceng banget tapi nggak pernah dilepasin. Nah ini dia nih intinya. Kalau busur yang terkunci itu akhirnya patah dan ngelepasin semua energi yang tersimpan, hasilnya bukan gempa biasa. Pergeseran dasar laut secara tiba-tiba itulah yang bakal mencambuk air laut dan menciptakan gelombang tsunami raksasa. Jadi, pertanyaannya, gimana kita bisa siap ngadepin sesuatu yang segede ini? Nah, disinilah teknologi canggih masuk, mengubah ancaman alam ini jadi data yang bisa kita pelajari. Selamat datang di dapurnya Ina Tewes atau Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia. Di sini, di Pusat Kendali BMKG ini, para ahli nggak nungguin bencana dateng. Mereka justru rutin menjalankan simulasi, sebuah latihan digital buat ngeliat apa yang bakal terjadi. Prosesnya itu dirancang buat super cepat. Jadi gini, begitu sensor mendeteksi gempa, sistem pinter langsung analisis. Ini bakal jadi tsunami nggak ya? Kalau iya, sebuah AI langsung kerja, nyari skenario yang paling pas dari belasan ribu kemungkinan buat prediksi kapan dan di mana gelombangnya bakal nyampe. Semua ini cuma dalam hitungan menit, jadi peringatan bisa langsung disebar. Latihan digital ini bikin kita bisa ngelihat skenario terburuknya tanpa harus ngalamin beneran. Dan hasilnya, jujur, bikin merinding. Para ahli ini nyoba simulasi skenario terburuk ya. Berdasarkan perhitungan energi yang udah numpuk di patahan itu, mereka memodelkan gempa dengan kekuatan magnitudo 8,7. Itu guncangan yang kolosal. Tapi yang paling bikin deg-degan itu waktunya. Simulasi nunjukin gelombang pertama bisa nyampe kurang dari 30 menit. Bayangin, cuma setengah jam. Itu waktu yang sempit banget buat evakuasi ribuan orang. Terus tinggi gelombangnya? Simulasi memprediksi gelombang bisa lebih dari 20 meter di beberapa pantai. Itu setara gedung 6 lantai loh. Bahkan di beberapa tempat kayak Taluk, airnya bisa kedorong dan jadi jauh lebih tinggi lagi. Kekuatannya sulit dibayangin. Simulasi ini juga nunjukin daerah mana aja yang paling rentan. Pesisir selatan Jawa, dari Sukabumi sampai Pacitan, itu ada di barisan paling depan. Banyak dari tempat-tempat ini kan tujuan wisata kita ya. Ini nunjukin betapa risikonya itu dekat banget sama kita semua. Oke, data digitalnya emang serem. Tapi tujuannya bukan buat bikin panik, tapi buat mendorong aksi nyata. Sekarang kita lihat gimana data ini diterjemahin jadi latihan langsung di lapangan. Nah, berbekal data dari simulasi tadi, pemerintah dan komunitas lokal rutin ngadain gladi resik, alias latihan evakuasi massal. Sirine meraung-raung, dan ribuan warga latihan bergerak ke titik-titik aman yang udah ditentuin. Ini namanya mengubah teori jadi praktik penyelamatan jiwa. Latihan ini tujuannya macam-macam, bukan cuma soal lari ya, tapi juga buat ngecek. Sirenenya berfungsi nggak? Jalur evakuasinya beneran bisa dilewatin? Tim SAR siap? Dan yang paling penting, memastikan setiap warga jadi tahu persis harus ngapain. Dan ini nih esensinya. Seorang peserta latihan di Cilacap nyimpulin dengan pas banget. Ini adalah latihan tentang gimana caranya selamat. Jadi bukan cuma urusan pemerintah atau teknologi, tapi urusan kita masing-masing buat tahu cara ngelindungi diri sendiri dan keluarga. Nah, setelah lihat simulasi komputer dan latihan di lapangan, sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Gimana caranya kita bikin simulasi pribadi? Alam itu ngasih peringatannya sendiri, dan kita harus pintar ngebacanya. Kalau Anda ngerasain gempa yang kuat banget sampai susah berdiri, atau lihat air laut tiba-tiba surut secara nggak wajar, atau dengar suara gemuruh aneh kayak pesawat jet dari arah laut, itu tandanya cuma satu. Lari! Aturannya simple dan wajib diingat. Pertama, jangan nunggu sirine atau peringatan resmi, mungkin nggak ada waktu.
Kedua, langsung lari ngejauhin pantai. Ketiga, cari tempat yang lebih tinggi. Bukit, gedung kokoh, apa aja. Keempat, sambil lari, teriak, kasih tahu orang lain di sekitar Anda. Keputusan di menit-menit pertama itu penentu segalanya. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan yang sangat pribadi. Kalau gempa besar itu datang sekarang, detik ini juga, Anda udah tahu persis harus lari kemana? Nah, mengetahui jawaban dari pertanyaan itu adalah simulasi paling penting yang bisa kita semua lakukan.